sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast DFK English Challenge, podcast edukatif dari siswa dan mahasiswa untuk kita semuanya. Pada hari ini kita punya topik yang sangat penting dan relevan, yaitu bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik serta menghadapi perbedaan kemampuan mereka. Nah, bersama saya Dewi Purba dan kedua rekan saya Christina Lumban Gaol. Saya Priska Hotroli Silaban. Serta sudah hadir narasumber spesial kita pada hari ini, seorang guru inspiratif bernama Mem Naomi Renita Manik SPD. Halo Mem. Halo juga buat kita semua. Selamat datang di SMA Negeri 4 Kisaran. Terima kasih Mem. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini Mem. Nah, langsung saja kita tanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Mem Naomi. Nah, yang pertama Mem, sudah berapa lama Mem mengajar di sekolah ini? Ya, saya sudah mengajar di SMA Negeri 4 ini sudah 17 tahun. Iya, waktu yang cukup lama ya Mem? Iya, dari tahun 2008. Oke. Bagaimana rasanya menjadi guru Mem? Ya, kalau saya pribadi menjadi guru itu ya benar-benar membuat kita bahagia, marah, sedih, dan pokoknya menjadi kebahagiaan tersendirilah bagi kita. Iya, oke. Nah, sejauh Mem menjadi seorang guru, tadi Mem sampaikan 17 tahun ya, pemirsa. Kira-kira ada nggak tantangan yang Mem rasakan menjalankan tugas sebagai pengajar? Dan kalau ada, bagaimana cara Mem mengatasinya? Mungkin boleh share ke kita tipsnya juga. Boleh. Kalau untuk tantangan itu pasti ya, Dik. Di mana-mana pasti kita ada tantangan. Sebagai guru, tantangan saya memang menghadapi karakter-karakter siswa dari 36 siswa di dalam kelas. Jadi kita harus dengan cara pendekatan dan memahami mereka, belum lagi dengan latar belakang keluarga mereka dan kemampuan mereka. Oke, nah Mem pernah nggak ketemu sama anak yang bandel atau sok-sokan gitu? Atau Mem pernah nggak merasa kesal gitu ya? Sebagai guru kan kita juga punya batas kesabaran kan Mem. Pernah nggak Mem merasa kesal ketika menghadapi anak yang seperti itu? Ya, kalau anak-anak yang bandel sudah pasti, karena di dalam kelas itu kan 36 siswa. Jadi yang bandel, yang baik, yang pendiam, yang tukang ribut sudah kita hadapi semua. Untuk menghadapi siswa-siswa yang bandel itu ya dengan cara pendekatan, kita tegur dia, kita sapa dia, atau dengan kita ajak dia untuk bercerita, untuk sharing-sharing. Itulah yang menurut saya cara pendekatan saya untuk menghadapi siswa-siswa yang bandel. Berarti menjadi guru itu harus panjang sabar lah ya Mem ya? Iya, itu benar sekali. Oke, pemirsa, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan Christina. Oke, kita akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan menarik lainnya. Yang pertama itu tentunya ini tentang melibatkan kemampuan peserta didik. Saya ingin bertanya nih Mem, kalau kemampuan peserta didik di sekolah ini rata-rata gimana Mem? Terkhususnya di kelas yang diampu Mem sebagai guru bahasa Inggris di sekolah ini Mem. Kalau dulu, kalau saat ini kemampuan siswa di sekolah kami ya udah rata-rata lah. Di situ juga ada yang lebih pintarnya, ada yang sedang-sedang, dan bahkan ada yang di bawah. Ditambah lagi dengan sistem sekarang ini untuk masuk ke sekolah negeri itu sudah sistem penerimaan dengan memang dengan prestasi. Itulah yang bagi yang memang mereka mau belajar atau yang mereka dengan kemampuan yang lebih. Ada juga dia dengan sistem zonasi. Yang dengan zonasi inilah di sini kami guru-guru yang harus panjang sabar seperti yang disampaikan adik Dewi. Ya, disitulah mereka ada yang mau belajar, bahkan ada yang tidak mau belajar karena dengan sistem zonasi ini, dengan kartu keluarga, rumah mereka dekat dengan sekolah,
ya mereka sudah jamin 100% masuk. Berarti sudah langsung nampak nih perbedaannya yang dimana dulu dengan sistem testing, yang Iya. sekarang sistem zonasi. Bisa nih kita lihat pemirsa perbedaannya, dimana yang dulu itu mungkin sangat-sangat bisa nampak perbedaannya kita lihat dengan yang sekarang, dengan sistem penerimaan yang ada sistem zonasi, ada juga masih sistem prestasi. Oke. Dan untuk selanjutnya mungkin kita sebagai guru terkadang nih di kelas itu pasti ada beberapa siswa ini yang pas saat kita mengajar, beberapa siswa di belakang apalagi terkhusus nih yang di belakang itu seringkali main-main, tidak memperhatikan guru. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut supaya semua siswa itu bisa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran gitu, Mem? Kalau saya memang di dalam kelas itu untuk menghadapi siswa yang agak-agak sedikit lebih ya dari segi kemauan untuk tidak mau belajar, ya saya buat dia dengan pendekatan, dengan pertama ajak dulu cerita-cerita, ketawa-ketawa, baru pelan-pelan saya sampaikan materi saya. Oh, begitu ya, Mem. Uh-uh. Dan untuk penilaiannya sendiri, Mem, bagaimana sih cara Mem itu menilai keberhasilan seseorang siswa gitu, Mem? Kalau penilaian saya kepada siswa pada waktu mengajar atau pada bidang studi saya penilaian pertama kehadiran. Iya. Kehadiran, lalu dengan tugas-tugas mereka yang dikerjakan, baik itu dia berupa tugas PR di rumah atau tugas saat diberikan di kelas, dan lalu yang berikutnya atau yang ketiga itu dengan komunikasi, karena kita bahasa Inggris itu kan dengan sistem komunikasi mereka respon dengan apa yang kita berikan pertanyaan. Oke, Mem. Bervariasi ya, Mem, Iya. penilaiannya kepada bagaimana keberhasilan siswa tersebut. Iya. Oke, Mem, mungkin dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk pertanyaan selanjutnya. Oke pemirsa, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Miss Christine untuk Mem Naomi. Iya. Nah, Mem, ini kan ada tadi pertanyaan gimana sih perubahan yang melihat ketika siswa dilibatkan. Tadi kan Miss Christine mengatakan bahwa siswa yang sering ribut di belakang, kalau sering kita libatkan, mereka kan menjadi aktif. Iya. Kira-kira apa sih yang Mem nilai atau Mem lihat ketika siswa tersebut sudah dilibatkan dalam pembelajaran tersebut? Yang pertama, kalau siswa yang ribut itu kita ajak mereka untuk menjadi peserta ya, yang utama, atau dialah pemain utamanya sebagai tanggung jawabnya lah untuk di dalam kelas. Contohnya kita buat dia menjadi ketua kelompok pada waktu saat kita berdiskusi. Jadi walaupun dia awalnya ribut, jadi setelah dia menjadi ketua ada rasa dia seperti bangga dan dia mau menunjukkan sama teman-temannya, walaupun aku ribut tapi Mem ini percaya kok sama aku sebagai ketua di kelompok ini. Seperti itu. Oh, seperti itu caranya ya, Mem. Nah, Mem kan katakan tadi Mem udah mengajar selama kurang lebih 17 tahun ya, Mem. 17 tahun. Bu. Nah, gimana sih tipsnya biar kami nanti guru-guru muda ini biar tetap semangat untuk mengajar, gak mudah misalnya apa sih bahasanya sekarang, mudah merajut karena ada masalah di rumah atau dari kekasih atau dari kawan, tetangga seperti itu. Gimana sih caranya biar kita itu tetap cool ya di depan anak-anak? Gimana sih caranya, Mem? Bisa kasih trik? Bisa. Triknya? Yang pertama memang kita harus tahu bahwa kita memang bertanggung jawab, dan kita juga harus bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang saat ini kita sudah terima. Ya, saat ini kita bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk menjadi seorang guru. Nah, lalu kita juga harus bertanggung jawablah dengan tugas-tugas kita sebagai guru itu di sekolah, dengan bentuk-bentuk pekerjaan administrasi lainnya. Sebagai guru di dalam kelas, kita berhadapan dengan siswa, dengan anak didik kita, ya harus kita tunjukkan bahwa kita tetap harus eksis dalam penampilan, dalam sikap, dalam perbuatan lah yang betul-betul menunjukkan bahwa kita seorang guru.
Oke. Ada lagi deh? Oh, tinggal satu lagi, Mem. Satu Boleh. lagi. Ini terutama buat kami guru-guru muda. Iya. Kira-kira atau pesan yang pengen Mem sampaikan kepada guru-guru seluruh Indonesia, kira-kira ada nggak, Mem? Biar kami tetap semangat untuk mengajarnya. Gimana sih, Mem? Ada nggak Kalau- kira-kira? Kalau menurut saya, untuk kalian guru-guru yang muda saat ini, ya tetaplah kalian belajar lebih lagi karena zaman akan semakin canggih, dan tetaplah juga menunjukkan hal-hal yang baik lah, khususnya dalam bentuk sikap-sikap nanti yang akan ditunjukkan kepada siswa, karena siswa itu juga bisa menilai kita dengan cara penampilan kita, dengan ucapan kita. Mereka juga tahu kita bagaimana. Jadi tetaplah kita selalu menunjukkan yang baik, yang bisa membuat anak-anak itu percaya dengan kita. Selain itu juga kita harus menguasai juga materi yang kita ampu sebagai guru. Wah, sudah banyak sekali nih insight, pengetahuan baru, dan cerita-cerita yang kita dengarkan bersama dari narasumber kita, dari Mem Naomi. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa kita seorang guru, fokus kita bukan hanya mengajar saja, teman-teman. Jadi kita juga harus membangun komunikasi, interaksi, kolaborasi yang baik kepada rekan-rekan kita guru, dan juga terkhusus kepada peserta didik, bagaimana agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Seperti itu kira-kira. Betul, dan buat kita sebagai pendidik, kita harus lebih peka dan sering berkolaborasi, karena tujuan pendidikan itu bukan cuma satu arah. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mem Naomi yang sudah sharing sama-sama, banyak kepada Dik. kami, dan semoga ilmu yang Mem telah share kepada kami hari ini bisa kami pakai ke depannya ya, Mem. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.